warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan nikmat sehat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Indah Lutfiah dari Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, Surabaya. Selamat datang di MOOC dengan topik pemilihan uji statistik dengan mudah dan tepat. Topik ini termasuk penting teman-teman dan bisa dimanfaatkan di berbagai kalangan. Tidak hanya mahasiswa aja, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh khalayak umum. Mahasiswa bisa memanfaatkan topik ini dalam membantu menyelesaikan riset di tugas akhirnya atau di skripsinya atau di tesis atau disertasi. Nah, sedangkan masyarakat umum juga bisa memakai di bidang pekerjaannya, misalnya untuk melihat apakah efektivitas dari suatu perlakuan itu bagaimana. Itu bisa menggunakan yang namanya uji statistik. Nah, terkait dengan kira-kira apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman akan belajar perihal peranan statistika di berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang kesehatan, bidang pendidikan, terus bidang agriculture, ekonomi, bisnis, kependudukan, dan lain sebagainya. Selain itu, yang kedua, teman-teman akan belajar perihal yang namanya manajemen data atau organisasi data. Nah, organisasi atau manajemen data inilah yang nantinya akan membuat teman-teman belajar bagaimana cara input data, terus kemudian bagaimana mengcoding data, dan lain sebagainya. Yang ketiga, teman-teman akan belajar perihal statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, selanjutnya teman-teman akan belajar perihal tips dan trik dalam pemilihan uji statistik secara tepat dan tepat. Nah, tentunya ini disesuaikan dengan tujuan dari penelitian atau riset yang saat ini sedang Anda jalani. Nah, selanjutnya, teman-teman juga akan mulai belajar perihal definisi atau rincian dari statistika inferensial seperti uji perbandingan dua kelompok dengan menggunakan uji T, terus kemudian uji perbandingan lebih dari dua kelompok dengan menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Teman-teman juga akan belajar perihal uji chi-square, uji Magni-Marr, uji Cochrane, dan juga Fisher exact test. Selain itu, teman-teman juga akan belajar yang namanya uji korelasi. Nah, uji korelasi ini seringkali digunakan ya teman-teman, karena biasanya untuk mengetahui apakah ada hubungan antara suatu variabel A dengan variabel B. Biasanya ini seringkali dipakai apalagi oleh mahasiswa tingkat akhir. Nah, yang dua uji terakhir adalah uji regresi logistik dan uji regresi linear. Nah, terkait dengan kapan sih kita harus menggunakan uji regresi, kapan kita harus diperbolehkan untuk menggunakan uji korelasi. Nah, itu tergantung dari tujuan atau riset yang sedang Anda jalani saat ini. Oke, mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat, tetap sehat selalu, tetap bahagia agar imun terjaga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.